Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Sobat Katalo Saham. Kita lanjut di video yang terakhir ini ya, buat teman-teman yang belum nonton video 1 sampai 4. Barangkali mau nonton silahkan, karena banyak emiten-emiten yang berpotensi jackpot, berpotensi menarik, dan berpotensi untuk meledak ya. Silahkan, tapi semuanya itu disclaimer on ya, bukan ajakan jual ataupun beli. Silahkan duit-duit kalian, jempol-jempol kalian, kalau nggak naik jangan nyalahin saya ya, bukan rekomendasi, hanya analisa saja. Oke, kita video keempat ini akan bahas mana ya, ini Atla sampai dengan PSAB. Yang pertama ada Atla, dia terkoreksi 1,52% di harga 65. Untuk Atla ini harusnya masih oke ya, harusnya, karena emiten-emiten gocap belum pada naik semua. Dan ini Atla sideways, dia selama masih di atas 64-63 masih aman. Jadi patokannya adalah garis kuning ya guys, patokannya garis kuning 64-63, nggak boleh jebol ya. Kalau dia jebol 64-63 potensi balik ke 62-60 lagi. Nah ini boleh kalian kalau memang suka nyicil aja dari 65 sampai dengan 63, SL boleh di 61 atau 62 ya. Secara MACD dan RSI dia cukup oke, masih punya potensi naik juga. Kalau kita melihat dari weekly cakep ya. Untuk swing pun Atla masih oke ya, target dia jauh bisa ke 75 kalau kita melihat dari technical weekly-nya. Namun swing nggak pendek ini ya, swing yang agak panjang bisa untuk 3 minggu atau 1 bulan lebih lah untuk Atla ini. Silahkan, berpotensi meledak juga kalau memang bandarnya niat. Boleh dicicip-cicip kalau memang suka. Tapi pada minggu kemarin dia sempat naik kan tuh, sempat naik ke 72, dan itu ya menurut saya udah cukup meledak ya. Barangkali aja minggu besok mau dilanjutin meledaknya sampai 75 ya, itu siapa tahu ya. Kalian boleh saja nyicil dari sekarang. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI pun dia punya potensi. Untuk si Atla ini silahkan kalau memang suka hold lah 1 bulanan coba. Untuk bull selanjutnya terkoreksi dia 1,56% di harga 630. Bull ini saham yang udah naik, agak brutal juga naiknya ya. Secara time frame weekly dia udah berbahaya, MACD dan RSI pun udah cukup bahaya, kenaikannya udah tinggi ya. Ini teman-teman yang pernah nonton video saya waktu bull di harga 200-an, iyalah 200-an ya, 200-an atau bahkan di bawah 200 itu. Kita pernah membuat video bull, kalian coba cek aja lah bull tahun lalu kayaknya, dan itu memang menarik. Sampai sekarang dia masih lanjut naik ya. Untuk bull ini terlalu brutal kenaikannya. Udah berapa persen itu yang beli di sana. Secara time frame daily untuk bull potensi koreksi dulu ya teman-teman. Kalau memang suka adrenalin silakan kalian nyicilnya di 600 sampai 580 ya. 600 sampai 580, SL boleh di 560. Gitu aja untuk bull ya. Technical daily dan weekly memang semua udah sangat berbahaya, udah beresiko juga. MACD dan RSI pun udah dipucuk semua ya. Jadi ini buat yang berani-berani aja silahkan. Yang request juga agak gila juga ini yang request. Semoga aja yang request bull udah punya barang ya. Kalau yang belum punya barang ini beresiko tinggi guys. Tapi kalau memang jantung kalian kuat atau nggak punya pusar ya silakan, boleh belilah di 600 sampai 580, SL nya di 560. Target TP bebas karena ini udah resiko tinggi ya. Kalau saya pribadi nggak menyarankan untuk beli. Lanjut ada ESA, terkoreksi 5% di harga 660. Untuk ESA koreksi lagi ya. Secara time frame weekly ESA memang masih bagus ya, sempat dia naik kok, sempat dia capai target di 700-an dan sekarang turun lagi. Jadi gini, untuk ESA itu area beli yang paling bagus itu di 630-an guys, 640 sampai 620 lah, itu area beli yang cukup bagus ya. Jadi 650, 660 atau bahkan 700 itu area TP-nya ESA.
Kalau kalian beli di harga 650 ya terlalu tinggi menurut saya. Karena apa? Karena sideways-nya dia itu di 630 sampai 610, bahkan sampai 600-an. Itu area beli yang paling enak, paling ideal di harga sideways-nya di 630 sampai 600. Kalau kalian beli di 650 itu area TP-nya ya. Jadi kalau memang mau beli ESA tunggu di 630 sampai 600-an aja. MACD dan RSI pun ada potensi koreksi dahulu. Untuk ESA hati-hati yang udah punya di 650-an ya. Hati-hati. Tunggu turun aja. Lanjut ada IMJS. Wah, ini emitennya yang hijau cuma 2 guys. Wah, requestan kalian ini kok ngeri-ngeri semua ya. Yang hijau cuma 2 guys, ya Allah. IMJS terkoreksi 0,79% di harga 252 untuk si IMJS. Ini oke ya IMJS ya. Walaupun dia merah tapi dia oke lah, nggak buruk-buruk amat. Dia juga udah sempat naik tinggi ya kan, dan dia nutup gap juga sekarang. Gapnya udah tertutup, ini aman ya. Secara MACD dan RSI boleh dicicil, resikonya pun cukup rendah. Untuk IMJS selama dia nggak jebol garis hijau ini, nggak closing di bawah 248, maaf ya, di bawah 248 itu aman. Selama dia nggak closing di bawah 248. Jadi gini, kalau memang kalian suka IMJS, cicil dari 252 sampai 248, SL boleh di 244, atau jika dia closing di 244 gitu boleh. Target TP bebas ya. TP dia itu target bisa ke 260, bisa ke 270, bahkan 280-an ya. Untuk si IMJS secara time frame daily cukup oke, boleh. Kalau kita melihat dari time frame weekly pun dia aman ya, dia aman. Oh, dia punya garis juga di 242. Jadi gini, ada 2 plan berarti sekarang. Karena melihat weekly juga saya ada 2 planning untuk MJS. Plan 1 kalian beli di 252 sampai 248, SL di 244. Plan kedua kalian beli di 244 sampai 240, SL boleh di 238. Nah itu ada 2 planning, silakan untuk IMJS kalau suka boleh. Cukup oke kok, cukup oke. Lanjut ada INPC, dia terkoreksi 4% di harga 216. INPC ini sempat dipom-pom juga ya waktu itu ya. Oke, sekarang waktunya koreksi. Secara time frame weekly pun dia koreksi. Selama dia di atas 214 ya masih aman, tapi kalau dia jebol 214 maka potensinya ke harga 200, itu hati-hati ya. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI nya INPC pun agak kurang bagus. Dan jika kita melihat dari time frame daily-nya INPC, terpantau dia membuat suatu aurat yang menganga, gap yang cukup besar ya untuk INPC. Hati-hati, dia itu punya gap di harga 185 lah, enggak guys, wait 184 malah. Jadi gini guys, potensinya INPC ya, ini piye tuh ditambah kok nggak muncul. Nah, potensinya INPC kalau dia jebol 214, 212 maka ada potensi dia ke 200. Dan jika dia jebol 200 maka potensinya ke 185, 184 nutup aurat. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI nya si INPC pun agak kurang bagus. Jadi lebih baik ya, ini mas saran dari saya, lebih baik kalian tunggu dia nutup gap dulu. Kalau dia udah aman, udah nutup gap semua, auratnya udah tertutup, udah wangkisya full aurat, udah aman gitu ya. Udah nggak wangkisya full aurat, udah ketutup ya, udah satrul aurah, mohon maaf. Udah satrul aurah maka kalian boleh masuk ya. Kalau masih terbuka, masih menganga auratnya, gapnya masih terbuka ya, jangan dimasukin dulu. Tunggu dia tertutup dulu, oke? Sampai benar-benar satir, sampai benar-benar satrul aurat. Begitulah untuk INPC, oke? Jadi tunggu di mana Om? Tunggu di 185 sekalian kalau dikasih. Kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, toh masih banyak saham-saham yang berpotensi meledak. Di video-video selanjutnya banyak juga, jadi nggak perlu kita ngejar si INPC. Tapi Om, INPC itu kan ada sentimen pom-pom bla 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 bla, sentimen menarik dari bank ini gitu. Ya silahkan, berarti kalian berkeyakinan dengan analisa sentimen.
Kalau saya kan pure pakai teknikal nih. Secara teknikal dia kurang bagus ya saya bilang kurang bagus, nggak mau saya bilang bagus-bagus. Kalau teknikal kurang bagus ya nggak akan saya bagus-bagusin gitu guys ya. Untuk si NPC seperti itu saja, lebih baik nunggu dia nutup gap dulu. Kalau udah punya barang, pantau 214, 212. Kalau dia jebol, potensi ke 200, dan jika dia jebol 200, potensi ke 185. Itu yang perlu diwaspadai oleh holder INPC. Lanjut, ada IOTF, dia terkoreksi 1% di harga 83. Untuk IOTF, oke, IOTF masih slow banget ya, slow living, masih enjoy, masih belum ada letupan-letupan atau ledakan-ledakan ya. Jadi IOTF ini belum ngentut ini, entah kapan dia mau ngentut ya. Menunggu IOTF kentut itu sangat lama guys, jadi terserah kalian lah. Kalau memang suka ya ini memang bagus ya, potensi meledak juga karena dia udah sideways cukup lama. Selama dia nggak jebol 82 ya masih aman. Kalau dia jebol 82 maka ada potensi ke 78. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI pun cukup oke ya, dia punya target ke 87 bahkan sampai 90. Jika 90 break maka lanjut 95 bahkan 100. Tapi ya balik lagi, semua itu tergantung bandar, dan mungkin ya belum cukup barang bandar. Mungkin kalau akumulasinya udah cukup, pasti IOTF pun bakal meledak karena teknikalnya potensi naik gitu ya. Mungkin belum cukup ya. Jadi buat teman-teman yang suka IOTF untuk swing, boleh silahkan kalian beli dari 83 sampai 80, SL boleh di 78. Kayak gitu aja untuk si IOTF. Lanjut, ada Jaya, dia menguat 0,83% di harga 122. Akhirnya ada yang hijau ya. Dari tadi kita analisa merah-merah mulu, akhirnya ada yang hijau untuk Jaya. Potensi ada kenaikan juga untuk si Jaya ini, potensi dia naik ya dengan target ke 123 125. Oke, untuk Jaya cukup oke. Namun jika kita melihat dari MACD dan RSI masih belum 100% bagus ya. Cuma boleh kalian cicipin beli di 122 sampai 119, SL di 117 dulu. Saya ulangi, boleh beli di 122 sampai 119, SL di 117. Untuk Jaya punya target dia ke 125, 130 juga sampai 135. Itu target-targetnya si Jaya. Boleh dicicip kok, boleh. Tapi kalau kita lihat dari technical weekly ya dia cukup beresiko, jadi paling nggak bisa untuk swing gitu aja. Cocoknya untuk scalping pendek, beli 122 sampai 119, ntar jual di 125 atau 126, cari 4 tik 3 tik ya dapatlah di Jaya, silahkan. Oke, lanjut ada NPGF, dia netral aja di harga 69. Untuk NPGF ini emiten yang cukup lambat juga ya, namun kalau kita lihat dari technical weekly, NPGF potensi meledak ini, meledak ya. Lanjut, silakan yang udah punya NPGF tinggal duduk manis saja, target masih jauh, bisa ke 80 bahkan sampai 100 untuk si NPGF. Namun buat yang belum punya barang ini, tunggu dia koreksi, silahkan. Mau masuk dari sekarang pun silahkan ya, karena ada dua kemungkinan, dia bisa naik langsung, bisa koreksi dulu. Kalau memang dia langsung naik, boleh kalian pakai plan sekarang. Plan 1 di 69 sampai 67, SL boleh di 65. Itu plan 1. Kalau memang kalian mau nunggu koreksi dulu, kalian tunggu di 66 sampai dengan 64, SL boleh di 62. Nah, itu ada dua planning ya. Kalau kita lihat dari time frame weekly memang cakep ya, cakep banget, cakep. Tapi kalau dari time frame daily dia ada potensi naik, potensi turun. Jadi ini posisi dia di tengah-tengah. Kalau dilihat dari MACD dan RSI memang agak berisiko. Ya, ada dua planning, silahkan. Saya ulangi, plan 1 kalian boleh beli di 69 sampai 67, SL di 65. Plan yang kedua kalian boleh beli di 64 sampai 62, SL di 60 gitu. Atau beli di 66 sampai 64, SL di 62. Kayak gitu pun boleh ya. Ya silahkanlah, bebas, planning kalian bebas ya. Mau beli silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Yang jelas NPGF masih ada potensi dia meledak gitu. Lanjut ada Prim, dia terkoreksi 1% di harga 88. Ini untuk Prim masih enjoy saja ya. Saya lihat itu emitennya
Emiten yang sering digoreng oleh bolpen itu hanya prim yang belum naik ya, hanya prim, maksudnya masih di bawah 100 loh si prim ini. Kalau yang lain-lain itu udah di atas 100 semua. Jadi untuk prim apakah boleh dicicil Om? Ya boleh, akum-akum saja untuk prim ini. Tunggu dia koreksi boleh, tunggu di 86 boleh. Kalian boleh nyicil dari 86 sampai 84, SL boleh di 82. Oke? SL 82. Saya ulangi, plannya si prim boleh beli di 86 sampai 84, SL di 82. Kalau nggak dapat 86, maksimal HK 87 ya. Secara MACD dan RSI cukup oke, ada potensi dia lanjut naik. Kalau kita melihat dari time frame weekly pun bagus ya, potensi naiknya bisa ke 94.95, dan apabila dia break atau bertahan di 94.95 maka potensi ke 100 bahkan sampai 105. Itu untuk prim ya. Namun balik lagi, ini itu sektornya kesehatan ya, insya Allah ini sektor kesehatan kan, jasa peralatan kesehatan. Jadi sektor kesehatan ini kadang menyebalkan ya, dia itu jarang naik ya. Itu saja sih tantangannya untuk prim, dia di sektor kesehatan gitu. Kalau di lain sektor kesehatan udah meletup dia. Terakhir ada PSAB terkoreksi 2% di harga 625. PSAB secara time frame weekly dia potensi koreksi dulu guys, koreksi dulu ya. Tunggunya di 570 aja. Bolehlah beli di 600 sampai 570, boleh nih. Di 600 sampai 570, SL boleh di 550. Kalau dari weekly memang masih bagus ya. Potensi dia targetnya tinggi memang, tapi koreksi dulu guys, biar enak ya. Biar enak koreksi dulu. Om, kalau besok langsung naik gimana? Ya itu udah haknya bandar berarti. Kalau memang langsung naik, ya langsung naik. Cuma kita berharap dia koreksi dulu karena dia bikin gap kecil ya. Bikin gap kecil, semoga aja koreksi dulu di 600 sampai 570, SL boleh 550. MACD dan RSI cukup oke secara technical weekly. Kalau kita melihat dari time frame daily pun dia terlihat potensi koreksi dulu guys ya kan, koreksi dulu lah. MACD dan RSI nya pun udah cukup beresiko, hati-hati buat yang udah punya barang. AVD nya di 600 sampai 570 ya, dan itu bisa untuk beli buat teman-teman yang belum punya barang juga. SL selalu di 550 dulu. Untuk PSAB potensinya tinggi memang, tapi santai. Ini emiten yang nggak bisa dijadikan gorengan, dia itu sekarang udah mulai lama ya geraknya, nggak seperti dulu waktu masih di 200-an. Geraknya itu cukup brutal kalau di 200-an. Kalau sekarang udah enjoy, slow gitu ya kan. Jadi santai-santai aja, ini bisa untuk swing. Silahkan untuk PSAB. Dan ini menjadi penghujung video kita pada weekend kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua diberikan kelancaran dalam hidup, diberikan keberkahan dan diberikan kesehatan. Tetap semangat di market, jangan lupa untuk take profit dan jangan lupa untuk withdraw setiap akhir minggu. Oke, bye-bye semuanya, sampai jumpa di rangkaian analisa request saham berikutnya. Bye-bye.